Tapi tentu saya sebagai kader partai, saya berharap yang maju dalam kontestan politik di pilkada nanti tentu putra atau putri terbaik dari perjuangan. Jangan banget diplomasi ya. Kader partai sudah memanaskan mesin politik, kita sudah berpacu ya untuk bisa memenangkan pilkada 2024 ini. Waduh, di segmen Ada Parlamentaria ini agak lain memang ya, karena kita akan shoot dan diskusi bersama salah satu yang maaf ya terus ya, saya agak panik banget karena ini di segmen Ada Parlamentaria perdana kita akan ngobrol-ngobrol langsung, tapi yang pasti kita akan ngobrol-ngobrol juga di sini di tempat salah satu Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Ngomongin masalah Bekasi di tempat yang agak lain. Penasaran kan? Tetap kunjungi selalu di segmen Ada Parlamentaria. Seperti yang saya sebut tadi ada lapor, Bekasi dan program Ada Parlamentaria kali ini itu agak lain ya. Dan tentunya saya sudah bersama para sumber topik pembahasan kali ini mengenai pembangunan Bekasi. Ya, walaupun kita ada di tempat yang menyegarkan mata untuk teman-teman semuanya, nanti kita akan spill bagaimana agendanya. Tentu kita akan sapa terlebih dahulu dari sumber hari ini ada Bang Arief Rahman Hakim, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Assalamualaikum, Bang Arief. Alhamdulillah sehat ya? Kayaknya ini rame-ramenya lebih fresh banget ini nih. Agenda apa aja hari ini, Bang? Ya, tadi habis kegiatan ada silaturahmi keluarga lah di Jakarta. Oh gitu. Oke, Bang, ini kan kita biasanya di segmen Ada Parlamentaria itu ruangan tempat podcastnya kalau nggak di ruangan gitu ya Bang ya. Di outdoor-indoor, ya kafe, gitu lapangan. Ini kan kita luar biasa sekali Bang. Berada di tempat yang mungkin orang nggak berpikiran akan ada podcast di sini Bang. Ya kan. Ini kan salah satu juga tempat wirausaha Bang lah ya. Gitu ya. Boleh sedikit dong Bang, bagaimana sih adrenalinnya sebagai pengusaha yang dekat lagi ini namanya adalah Idul Adha. Gitu ya. Ini adalah salah satu barang-barang yang dicari di Idul Adha kan gitu ya Bang ya. Jadi pertama di sini tempat saya nongkrong. Oh gitu. Di sini tempat saya nongkrong, tempat saya waktu kecil bermain di pinggiran Kali Banjong. Ini menjadi tempat favorit saya. Buat nongkrong, buat bertemu teman-teman, buat menginspirasi, juga kadang-kadang mendengar aspirasi. Di sini saya sering mengumpuli banyak teman, rekan-rekan RT RW di Kali Banjong itulah. Sekaligus memang saat ini kita sedang akan menuju menjelang Hari Raya Idul Adha. Dan sudah menjadi kebiasaan saya setiap tahun itu saya jualan sapi kurban. Nah ini sekarang kebetulan ada kegiatan program, ada parlementer, jadi biasa undang ke sini lah. Jadi kehidupan asli saya di sini. Sisi di balik Ketua Komisi 2 DPRD ya ini dia gitu ya Bang ya. Oke, ngomong-ngomong Bang, sebagai pedagang ya Bang ya, sebagai wirausaha, pelaku wirausaha, hal apa sih Bang yang menarik sekali Abang untuk konsisten setiap tahunnya menjual hewan kurban? Ya, paling pertama ini turun-menurun ya. Saya tradisi milik keluarga? Iya, jadi keluarga saya dulu memang menjual kambing, menjual hewan ternak, menjual hewan kurban. Nah ini turunan lah. Memang bedanya dulu keluarga saya itu jualnya kambing, kalau saya sekarang sapi ya. Jadi ini naik berat dikit ya Bang. Ini menjadi tradisi keluarga dan kedua menjadi hobi ya. Hobi ketiga paling tidak ada kesibukan bersama kawan-kawan lah mengurusi hewan kurban. Dan kita sudah punya banyak pelanggan, jadi kasihan juga kalau pelanggan kita sampai nyari-nyari sapi kurban di tempat yang jauh-jauh. Oke. Teman-teman juga boleh spill ya, nanti datang-datang nih ke tempatnya Bang Arief kan, bisa lihat-lihat ya Bang ya. Kali aja ada promonya karena habis dapat info nonton di program segmennya Ada Parlamentaria. Oke Bang,
Semoga usahanya lancar, teman-teman semuanya juga berkah, ya bahagia dan semangat. Oke, baik, kita masuk di topik pembahasan hari ini, ngomongin Bekasi. Ya tentu kalau ngomongin Bekasi kan nggak ada habisnya Bang ya. Tapi daripada habis nggak dibahas, mendingan bahas tapi habis kan gitu ya Bang ya. Oke. Kemarin itu saya bisa lihat nih agendanya Komisi 2 ya Bang ya, terkait sidak pasar di Jati Asih. Seperti apa Bang hasilnya di sana Bang? Ya, pertama Komisi 2 mendengar laporan dari masyarakat dan juga melalui media bahwa di pasar Jati Asih ada satu kegiatan pembangunan pasar yang sudah selesai. Tapi ada beberapa fasilitas yang belum terpenuhi. Kita melihat, membaca dari media-media yang ada bahwa belum ada sarana genset, lalu juga belum ada sarana truk sampahnya, dan ada beberapa fasilitas yang belum dilengkapi. Kebetulan kemarin kita punya kesempatan waktu, kita sidak ke sana, dihadiri juga ada kepala dinas Perindak, juga ada dinas tata ruang, hadir bersama-sama kita melihat kondisi langsung di Jati Asih. Yang kita temukan di sana ternyata apa yang ramai di media itu ternyata di sana sudah terpenuhi. Salah satunya yang sampah yang sudah ada, lalu bensin juga sudah ada, lalu juga mereka menyampaikan kepada saya bahwa juga sudah mengasuransikan para pedagang dari pihak swasta. Artinya persoalan-persoalan yang pernah kami dengan kandidat sangat terjawablah, bahwa di sana sudah terpenuhi beberapa fasilitas yang memang pihak pasar atau pihak pengelola yang harus menyediakan. Sehingga kami minta dokumennya untuk kami pelajari dan kita akan undang-undang pihak pasar untuk rapat di DPRD. Oke, berarti memang sudah ada tindak lanjutnya ya. Lalu Bang, bagaimana dengan hasil yang beredar di berita mengenai isu 50 kios ilegal di sana Bang? Ini ditemukan di Jati Asih. Langkah yang diambil oleh DPRD sendiri seperti apa Bang? Ya, memang kami sudah melihat kios itu sudah berdiri. Ya. Tapi kemarin kami mendengar penjelasan dari pihak kepala dinas Indap bahwa mereka sudah mengajukan permohonan untuk terkait 51 unit kios tersebut. Ya. Persoalan pengajuannya itu memang sedang dalam proses dan keluarlah itu 13 rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kepada pihak pengelola. Salah satunya itu tadi genset, truk dan asuransikan ke pihak swasta. Artinya proses ini sedang berjalan. Maka dari itu kami minta dokumen resminya, progres perjalanan dari pengajuan dan pembangunan ini kami melihat apa progresnya, apa dokumennya, biar kami pelajari. Dan ini tidak selesai di tahap kami sidak, tetapi ini ada sebuah temuan yang harus kami bahas dalam proses rapat di DPRD. Luar biasa sekali ya, teman-teman ada level. Selanjutnya Bang, ini kan tesnya adalah pasar Jati Asih. Ya. Mungkin nggak ada pasar lain yang juga melanggar? Gini, pasar Jati Asih, pasar Keranji, pasar Petergetan, dan pasar Harapan Indah itu 4 pasar yang bukan menggunakan APBD. Jadi tidak menggunakan anggaran daerah kita, tetapi itu sebuah investasi dari pengusaha yang mau bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi. Setelah 20 tahun atau 25 tahun kalau nggak salah itu nanti diserahkan ke Pemda. Ya. Itu menjadi aset milik Kota Bekasi. Ya. Artinya ini ada orang yang mau berinvestasi di Bekasi, kita harus memberikan peluang seluas-luasnya. Juga bagaimana kewajiban-kewajiban ini? Kalau memang ada kewajiban yang harus diserahkan dan ini harus alokasi harus segera dibayarkan. Kalau memang ada pelanggaran dan ini baru kita akan memberikan satu sanksi. Tetapi proses hal ini, karena ini investasi, kita harus bisa memberikan peluang kemudahan terhadap pengusaha-pengusaha agar bisa bersama-sama bersinergi dengan pemerintah Kota Bekasi dalam membangun Kota Bekasi. Saya terobsesi dengan Kota Cirebon. Kenapa? Kota Cirebon itu luar biasa, kota kecil, PAD-nya jauh dari Kota Bekasi. Tetapi pasar tradisionalnya dia lebih jauh dari Kota Bekasi. Itu 2 tahun lalu. Tapi sekarang saya nggak yakin kalau Cirebon bisa ngalahin Kota Bekasi. Kenapa? Karena Kota Bekasi sudah punya pasar tradisional yang cukup bagus. Jadi kalau kita melihat pasar Jati Asih kemarin, saya kaget. Pasar tradisionalnya berapi. Sudah bagus, sudah tertata. Dan ini menjadi sebuah ikon
pasar tradisional yang tidak kalah saing dengan pasar modern. Nah itulah kenapa 2 tahun lalu saya belajar di Cirebon, bisa dapat apa ya, piagam pasar tradisional, pasar bersih ya. Mudah-mudahan tahun ini Bekasi lah yang harus dapat. Amin, luar biasa sekali nih, optimis, semangat, greget nih dengerin pendapat banget nih ya. Oke Bang, kalau tadi kita ngomongin sampah ya, ngomongin pasar. Nah, saya mau bahas ada sedikit tarik lebih mundur ngomongin pansus kemarin Bang. Ini soal brand desainnya Bekasi. Pengelolaan sampah menjadi sumber listrik. Ya, ini kan juga erat sekali menjadi salah satu permasalahan di Bekasi ya Bang ya. Seperti apa sih sebetulnya harapannya Bang? Ya, kami pernah rapat kerja bersama dengan pemerintah Kota Bekasi dan memang ini ada ketentuan Perpres 2. Saya lupa Perpresnya. Tetapi memang Bekasi ini salah satu objek sampah yang cukup besar di Kota Bekasi. Apalagi kita kalau melihat hari-hari ini sampah di Kota Bekasi, khususnya di Sumur Batu itu hampir sudah menjadi bukit sampah yang ada di Kota Bekasi. Kalau di Bogor ada bukit yang indah, kalau di Bekasi ada bukit sampah yang luar biasa. Jadi memang harus ini bisa dikelola dengan baik untuk bisa menjadi sumber daya listrik di Kota Bekasi. Memang PAD yang harus kita keluarkan cukup besar. Ini investasi yang cukup besar. Saya kalau nggak salah investasinya itu sampai 5 atau 6 triliun itu. Untuk kalau sebenarnya Iya, itu kan dikerjasamakan oleh negara Tiongkok. Karena satu-satunya negara yang mampu mengolah sampahnya di negaranya itu Tiongkok. Kita sudah dipresentasikan begitu hebatnya. Jadi dulu ada gunung sampah di Tiongkok, saya lupa alamat RT berapa itu di Tiongkok. Tapi saya melihat gambarannya 2 tahun sebelum dikelola itu menjadi gunung sampah. Tapi sekarang menjadi lapangan golf di sana. Jadi hijau, bersih. Nah inilah kita pengenkan Sumur Batu itu tadinya gunung sampah bisalah menjadi asri, menjadi penghijauan yang baik. Apalagi kita Permen PUPR kita mendorong kewajiban kita 30% harus ada RTH, dari 16%. Ini menjadi sebuah objek bagaimana kita mampu memenuhi standar RTH di Kota Bekasi. Dan juga saya melihat kondisi sekarang ini kan masyarakat juga atas kemudian sampah juga maksimal. Juga dorongan kita mendorong sosialisasi agar masyarakat sadar diri terhadap sampah-sampah yang masih bisa dikelola atau sampah-sampah yang sudah tidak bisa dikelola untuk tujuan ke TPS. Ini juga membutuhkan kesadaran masyarakat juga ya saat pemerintah berusaha untuk mencarikan solusi dari penumpukan sampah ini. Nah, terkait rencana Bang, kan namanya rencana itu pasti ada target, ada tujuan, ada goal dan sebagainya. Nah, target perancangan dimulai ini kapan kira-kira Bang? Ini kan sedang pembahasan terus Mbak, karena kita harus menghitung juga budget PAD yang kita miliki sekarang. Kalau di budget PAD-nya bisa menutupi, tidak tutup kemungkinan kita dengan pemerintah Kota Bekasi klub lah. Kita akan dorong pengelolaan ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Dan tentu semangat ini kita punya semangat bersamaan bagaimana kita bisa menanggulangi sampah yang ada di Kota Bekasi. Karena kalau kita menghitung, kalau kita tidak dikelola oleh pihak ketiga, ini kita akan setiap tahun akan memberi pembebasan lahan terus. Pembebasan lahan garang kita keluarkan buat pembebasan lahan, pembebasan terus kita, tetapi tidak bisa mengoptimalkan pengurangan sampahnya di lokasi yang sudah ada. Ini menjadi sebuah acuan juga bagaimana kita mampulah menjadi kota pada kota-kota yang lain, apalagi PAD kita mudah-mudahan bisa mencapai target apa yang diharapkan, bisa merealisasikan penanggulangan sampah yang cukup menjadi sebuah pemikiran yang harus terpilih ya dalam proses penyelesaian ini. Luar biasa kali Bang Arif. Teman-teman ada lebar, jangan lupa nih subscribe dulu channel YouTube-nya ada Perusahaan Official. Yang belum subscribe wajib banget subscribe ya. Karena topik ini topik yang sangat hangat sekali, yang sangat menarik sekali untuk pemirsa adalah persidangan berada. Dan jangan lupa harus tonton terus sampai habis. Oke, teman-teman lovers, kita ngomongin Bekasi, tentu kita juga ngomongin siapa sih pionirnya di Bekasi. Sahabat lovers, Bang Arif ini masuk kembali nanti di jajaran legislatif ya di periode selanjutnya ya Bang Arif ya. Selamat loh Bang Arif. Terima kasih.
Oke, Bang Arif boleh dong di-spill capaian apa saja sih di periode ini yang sudah Abang lakukan sebagai anggota legislatif, Bang? Ketika saya di Komisi 2 yang membidangi tentang pembangunan, lingkungan hidup, dan peternakan. Ya. Jadi kalau kita bicara lingkungan hidup, semenjak saya dilantik 2019, kita mengalami wabah yang cukup besar, yaitu COVID-19. Kita mulai proses pembangunan itu di akhir 2022. Di akhir 2022 kita sudah mulai step by step mengerjakan pembangunan infrastruktur. Ini waktu yang sangat mepet hingga saat ini 2024. Artinya masih panjang proses pembangunan yang tertinggal di Kota Bekasi. Dan ini terus kita akan lakukan. Sebentar ini kita sama-sama sudah melihat kalau jalan pejuang ini turun hampir 11 tahun. Jalanannya rusak, tidak ada anggaran yang memikirkan jalan pejuang. Tetapi ketika saya sudah dilantik, saya berkomitmen dan saya berjanji kepada masyarakat di sini untuk memberikan infrastruktur yang baik, transportasi yang baik buat masyarakat di sini. Alhamdulillah jalanannya sudah geser lah. Dan itu juga sudah terjadi di beberapa lingkungan, sudah banyak pembangunan, lalu Gapura sebagai identitas wilayah juga sudah terbangun cukup banyak. Dan ini tentu kita masih banyak yang belum kita realisasikan. Insya Allah yang 5 tahun yang akan datang kita akan kembali memenuhi janji politik saya terhadap masyarakat di Bekasi Utara. Tambah dengan Medan Satria. Luar biasa, ini Bang Arif ya, teman-teman lovers. Vibrasi semangatnya itu sampai ke saya, teman-teman. Oke, Bang Arif ya, semangat Abang kan terasa banget nih, begitu menarik perhatian publik lah gitu ya. Kira-kira apa sih Bang yang Abang lihat, yang Abang soroti mengenai perkembangan Kota Bekasi saat ini, Bang? Justru kan pasti Abang menganalisa banyak hal, ada banyak hal. Kota Bekasi ini sudah menjadi kota mitra Jakarta. Ya, kalau kita dibilang kota yang bermitra dengan Jakarta, setidaknya kita tidak mirip sama Jakarta. Karena memang Jakarta lebih wow lah ya. Setidaknya kita bisa mengikuti jejak langkahnya Jakarta. Tentu kita sudah harus mempersiapkan diri. Bekasi ini sudah cukup padat. Hampir setiap tahun itu penambahannya cukup banyak. Kalau kita ukur luasnya Bekasi hanya 200 km persegi, tapi kapasitas penduduknya sudah cukup padat, mencapai 2 juta jiwa orang kalau malam ini. Kalau siang mereka sudah banyak yang tidak kerja, mungkin berkurang. Artinya Bekasi harus siap dengan gelombang penduduk kedatangan penduduk yang akan datang. Kalau kita melihat tempat tanah-tanah yang sudah berubah fungsi, sekarang sudah tidak ada penyerapan air, sudah berubah menjadi industri, sudah berubah menjadi perumahan-perumahan. Tentu ini kan dampak yang harus kita pikirkan ke masa depan. Bagaimana anak cucu kita hidup lebih nyaman. Jadi pemerintah daerah melalui para investasi di Kota Bekasi, juga masyarakat harus peduli dengan proses ini. Ketika pergeseran dari lokasi yang tadi bisa penyerapan air, harus terjadi beton, harus ada perubahan, tentu harus disiapkan juga bagaimana alur hilir dan air supaya tidak terjadi banjir yang pernah terjadi di Kota Bekasi. Ini harus dipikirkan. Bagaimana para investor menyiapkan sesuai rekomendasi pemerintah Kota Bekasi, harus ada waduknya atau harus ada penampungan airnya supaya tidak beton semua yang akhirnya berdampak kepada masyarakat yang tinggal. Ini yang sering terjadi pada masyarakat di Kota Bekasi. Kenapa saya sering sidak ke perusahaan-perusahaan layaknya sudah beralih fungsi. Yang tadinya harus rekomendasi folder, taman, sudah beralih fungsi jadi bangunan. Alasan mereka karena kepentingan industri, tetapi kan aturan tidak boleh ditabrak. Kita menerima semua separate investasi di Kota Bekasi, tetapi ayo ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Oke, ini menjadi catatan penting ya Bang Arif ya untuk Kota Bekasi. Oke Bang, ngomongin pembangunan Kota Bekasi tidak lepas dari 2 pilar. Apa juga pilarnya? Yaitu APBD dan juga PAD Bang. Kebetulan 2 hal itu paling besar yang ada di Bekasi. APBD di Kota Bekasi sekitar 6,1 sekian triliun. PAD-nya 3,5 sekian triliun. Nah ini kan cukup besar sekali ya Bang ya. Menurut Abang, bagaimana sih pengelolaan ini untuk tepat sasaran ke masyarakat?
Kita 2 tahun lalu tidak target PAD kita ya, karena memang kondisi COVID saat itu, dan mudah-mudahan tahun ini PAD kita bisa mencapai target. Tentu dalam progres pembangunan di Kota Bekasi, anggaran belanjanya dan lain-lainnya ini menjadi sebuah kebutuhan yang perlu kita sinkronisasikan supaya kebutuhan ini bisa dipenuhi. Kalau kita melihat kondisi daerah lain yang tadinya tidak maksimal, akhirnya tertera pembangunan yang tertunda. Kita yang maksimal, progres pembangunan di Kota Bekasi ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi masyarakat atau di daerah pemukiman kumuh di Kota Bekasi. Sudah tidak layak Bekasi ada itu. Makanya kita harus punya anggaran yang kuat supaya pembenahan perhatian wilayah kumuh ini bisa kita selesaikan. Kita harus punya anggaran yang kuat supaya ekonomi masyarakatnya bisa berjalan dengan baik sebaik-baiknya. Jadi saya berharap PAD Kota Bekasi bisa mencapai target dan bisa disejahterakan masyarakat di Kota Bekasi. Luar biasa sekali nih Bang Arif. Ngomongin PAD bentar lagi kita 5 bulan lagi ini mau pilkada, ya kan Bang? Nah, ini isunya pilkada kan lagi juga hype ya Bang. Nah, kesiapan dari PDI sendiri Bang untuk pilkada gitu ya. PAD-nya gimana sih Bang menjelang situasi kayak gini? Kalau PAD dengan pilkada saya rasa kurang nyambung ya. Karena kalau PAD itu kan esensinya pemerintahan sekarang berjalan dengan DPRD, dengan bagaimana lisensi pemerintah bisa mencapai itu. Ada nggak Bang potensi menjelang pilkada ini akan terhambat gitu loh Bang? Oh iya, saya rasa tidak lah. Tidak ya? Karena sekarang ini sudah ya. Lebih fresh lah dalam berpikiran politik ya, tidak seperti yang beberapa tahun yang lalu lah ya. Itu penakutan menjelang politik, menjelang pesta demokrasi. Tetapi sekarang ini masyarakat enjoy lah dalam menghadapi situasi pilkada maupun pesta politik. Artinya ini dua unsur yang berbeda ya, market ini tidak akan menafik dana-dana apapun ya di pemerintah yang aman ya. Oke. Jadi ada informasinya yang agak panas ya. Kita ngomongin sedikit mepet ke pilkada nih Bang Arif ya. Aman ya Bang Arif ya? Oke. Apa politik pilkada di Kota Bekasi? Nah, Bang Arif ngomongin pilkada, Abang sendiri dari PDI ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini Bang ya. Ini kan salah satu partai yang ketua umumnya sekali statement selalu menggetarkan semua umat ya Bang ya, luar biasa sekali. Nah, potensi pilkada di Kota Bekasi ini Bang, kira-kira PDI akan mengusungkan calon kan ya Bang, pasti dong. Dan baliho-baliho ini juga kita udah ngeliat nih, PDI itu memunculkan banyak calon. Nah, kira-kira dari PDI sendiri yang paling didorong dan paling diunggulkan siapa Bang untuk dimenangkan? Ya, kalau tanya soal itu hak prerogatif pimpinan pusat. Oke. Ibu Megawati. Tapi tentu saya sebagai kader partai, saya berharap yang maju dalam kontestan politik di pilkada nanti tentu putra atau putri terbaik dari Perjuangan. Tentu pimpinan tidak akan salah melihat, tidak akan salah memberikan rekomendasi. Tentu yang akan mendapatkan rekomendasi adalah putra dan putri terbaik dari Perjuangan. Dari Perjuangan punya segudang kader yang luar biasa, Mbak. Saya kalau dari Perjuangan di Bekasi luar biasa. Jadi kita tidak ketakutan siapa tadi yang akan tampil di pilkada nanti. Dan kita yakin dari Perjuangan akan kembali lagi menjuarai pilkada di Kota Bekasi 2024. Oke. Luar biasa sekali nih optimisnya selaku dari kader partai ya kan PDI ini. Nah ngomong-ngomong ya, karena ini dari 5 bulan lagi sangat singkat sekali kan ya. Apakah sudah mulai dilakukan proses konsolidasi, koordinasi dari partai sendiri Bang untuk memenangkan ini? Dan ini sudah berjalan ya. Dari partai sudah memanaskan mesin politik, kita sudah berpacu ya untuk bisa memenangkan pilkada 2024 ini. Tentu sosialisasi terus turun ke masyarakat sudah kita lakukan. Ini bagian dari memanaskan mesin politik. Dan kita memang ada 2 kader yang sekarang akan tampil dan ini akan mengusung 1 kader yang akan maju dalam pilkada. Tapi sebagai strategi aja nih memunculkan dia. Bukan strategi, sama-sama supaya mengejar rekomendasi, tiket rekomendasi untuk menuju pilkadanya.
Jadi siapapun kedua orang ini kalau dia kader partai tentu kita akan support dua-duanya. Tapi dua-duanya kader partai kan bang? Dua-duanya kader partai ini kayak senior satu Pak Dr. Muhammad. Kita sudah tahu lah bagaimana beliau saat memimpin Bekasi. Bagaimana banyak orang yang mensupport beliau dulu. Dan ini juga ada kader mudanya Benteng di Patria Rianto juga sebagai kader partai yang pegawai muda partai. Dua-duanya pernah menjadi wali kota dan sukses menjadi wali kota keduanya. Gitu. Apa ini juga membuat bingung bang partai PDI bang? Ya? Nggak membuat bingung? Oh enggak, tadi saya sampaikan tadi. Pada perjuangan punya sebutan kader. Itu baru mulai kita ada lagi cadangannya. Ada juga? Tenang dulu, nanti pokoknya ada. Jangan-jangan pilih perjuangan yang udah pilih. Jangan-jangan bang Arif yang maju ya? Saya jangan panjang dulu lah, pakai sapu dulu. Luar biasa sekali tapi Mada Lovers ya. Persaingan kemudian peta-peta pilkada ini sudah mulai agak panas dan juga menjadi topik yang sangat menarik untuk didiskusikan selain kita membahas mengenai apa saja pembangunan Bekasi sudah dilakukan, tapi kita juga wajib membahas bagaimana peta pembangunan Bekasi di masa depan. Ya bang ya, ini penting banget ini untuk kita bahas. Oke bang, jadi kan karena kita ngomongin ini ya petanya pilkada dari PDI sendiri dan mengusungkan 2 calon dan sama-sama sedang mengejar rekomendasi dari pimpinan PDI. Menurut abang sendiri nih versi abang kan pasti punya kecenderungan dong di salah satu calon. Pada saat ini saya sampaikan bahwa dua-duanya adalah kader terbaik partai. Oke. Mereka punya kemampuan, punya skill, bagaimana mereka yang juga punya pengalaman dalam bidang. Dari saya sampai awal kota saja, bila merekomendasikan A, ya kita akan berjuang habis-habisan untuk memenangkan kader partai kita. Kalau secara kedekatan apa lebih dekat dengan apa? Dua-duanya dekat. Dua-duanya dekat. Dengan M2 kita dekat, dengan M3 juga kita cukup baik. Tapi Anda pernah ngajak kopi yang mana ini bang? Dua-duanya sudah kopi bareng. Masih aman ya bang Mada Lovers. Oke. Bang Arif, karena ini mungkin menjadi topik yang tidak boleh bocor ya kan, dan nanti kita akan undang Bang Arif lagi nih di segmen yang sangat khusus ngomongin pilkadanya jadi seperti apa ya gitu ya, Kota Bekasi seperti apa ya, nanti boleh ya kita sebut sama sana ya. Oke, lanjut ke topik mengenai pembangunan Bekasi ya Bang ya, soal PHL nih. Oh iya. Pekerjaan yang lepas kemarin kan rame tuh ya kan, nah itu sudah ada penyelesaian apa belum sih Bang? Ya jadi gini, waktu ada aksi demo juga saya menerima aksi demo mahasiswa. Ya. Dan saya juga mendengar langsung bagaimana korban PHL ini merasa dia belum mendapatkan hak dan kewajibannya. Ini sangat miris ya, sampai masih terjadi hal seperti itu. Memang ini dana anggarannya dari Bandek, bantuan DKI. Tetapi walaupun itu dari Bandek, APBD Kota Bekasi bisa menalangi harusnya. Tidak sampai terjadi sekian bulan mereka tidak terima haknya. Ini kasihan, luar biasa ini. Saya dengar ada yang sampai bercerai dengan istrinya, ada yang sampai harus minta-minta ke tetangga buat makan. Ini luar biasa, ini sangat miris ya. Ini tidak boleh. Dan ini menjadi rekomendasi Komisi 2 kemarin Mbak. Berarti saya saat sidang paripurna LKPJ itu saya membacakan langsung. Saya pidato langsung di paripurna itu. Saya sampaikan dengan Pak PJ. Pak PJ harus bisa menyelesaikan persoalan atau problem-problem PHL. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang seperti apa? Nah mereka langsung tanggap dan mereka berjanji akan menyelesaikan. Ini kita belum progres lagi nih, mudah-mudahan sudah bisa diselesaikan ya persoalan PHL. Tapi saya lihat kondisinya sudah cukup tenang, mudah-mudahan sudah ada penyelesaian. Report apa yang bisa saya sampaikan ke teman-teman developers? Iya, ini menjadi sebuah persoalan yang sangat miris buat kita. Apalagi PHL mereka sebagai ujung tombak persoalan yang ada di kantor dekat sana. Di sana perlu tenaga mereka untuk membersihkan kali ganti dan wilayah yang lain. Ini sangat disayangkan kalau mereka tidak dapat perhatian lebih dari pemerintah Kota Bekasi. Kalau hal ini belum selesai, saya minta segera pemerintah Kota Bekasi, PJ Wali Kota dan perangkatnya dan tugas PH yang ada di Kota Bekasi untuk segera menyelesaikan persoalan PHL. Apalagi sudah dibayar dengan
DKI hibahnya. Kalau belum pun kita harus wajib menanggulanginya. Itu pesan saya terhadap pemerintah Kota Bekasi. Luar biasa Bang Arif. Terakhir nih, pertanyaan terakhir Bang ya, sebelum penutup. Sebelum saya Ini pertanyaan pamungkas dari Pamungkas sekali ya Bang ya, karena ini tanggapnya. Oh gitu ya. Tanggapnya. Baik. Oke, sebelum nanti saya minta kata-kata penutup lah dari Bang Arif ya. Pertanyaannya adalah bagaimana sih Bang menurut Abang penilaian mengenai PJ Gani Muhammad yang banyak menuai kontroversi hari ini Bang? Silakan. Jadi tentu Pak PJ Wali Kota Pak Gani ini punya pengalaman lah. Beliau sudah cukup ASN yang sudah cukup lama di Kemendagri, juga sudah punya pengalaman di Sukabumi saat itu menjadi PJ Wali Kota di sana. Beliau sudah punya pengalaman dan berdua ini juga harus banyak belajar lah tentang Kota Bekasi. Kota Bekasi ini tentu tidak sama dengan kota yang lainnya. Kota yang penuh kesibukan beda dengan Sukabumi. Kota yang penuh kesibukan dan dia harus banyak belajar, banyak berkomunikasi dengan DPRD, dan dia harus banyak berkomunikasi. Tidak tipis atau apa? Tipis namanya. Tipis kuping mendengar kanan kiri langsung dia jangan. Dia harus banyak memfilter sebuah pemberitaan agar apa Bekasi berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini kan waktu ke depan terus berjalan. Kita waktu berjalan dan ke depan terus berputar cepat dan begitu cepat. Tentu dia akan meninggalkan kesan baik dan tidak baik untuk Bekasi. Kita berharap Pak Pradik Jani ini meninggalkan kesan yang baik di Bekasi, membuat rindu masyarakat Kota Bekasi, dan kita berharap ketika beliau memimpin sekian bulan ke depan lagi ini menjadikan Kota Bekasi kota yang nyaman, kota yang tentram. Kalau persoalan gaduh ini kemasan aja yang harus dilakukan. Bagaimana kemasan ini tidak membuat gaduh, kemasan ini tidak membuat bocor, kemasan ini tidak membuat bau, tetapi ini harus dikemas dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan komunikasi yang baik, mendengarkan segala bentuk yang menjadi lini serta di pemerintahan supaya progres yang kita harapkan ini bisa tercapai. Oke, kalau dari Abang pribadi nih menilai Pak PJ ini seperti apa Bang? Pak PJ saya beberapa kali ketemu sama beliau lah. Kita pernah diundang waktu buka bersama, kemarin juga saya sempat ngobrol sekilas. Beliau orang yang cukup kalem ya. Beliau itu terlihat orang yang begitu mengikuti aturan. Ketika kami bertanya dalam rapat kerja tentang mutasi dan rotasi, beliau sampaikan, Pak, saya mengikuti aturan. Aturan mekanisme ini saya ikuti dari jenjang bawah sampai rekomendasi ke keluar. Jadilah mutasi. Ini kita perhatikan beliau orang yang benar-benar taat terhadap aturan. Tetapi satu hal, ada di atas aturan ini etika yang harus dia jalani. Etika di Bekasi seperti apa? Ini harus dia ikuti juga supaya etika dan aturan ini bisa berjalan bersama, seiringan dan kondusiflah dalam pemerintahan Kota Bekasi. Jangan peraturan terus diikuti, tapi etikanya ditabrak. Ini yang juga kita sayangkan. Kita berharap aturan dan etika ini bisa sejalan bersama-sama dan ada komunikasi yang baik antara pemerintah, DPRD maupun elemen-elemen yang lain supaya tidak dianggap gaduh dengan sebagian orang. Oke, karena kita lagi musim rating nih Bang, terakhir Bang, beneran terakhir ini Bang ya. 1 sampai 10, ratingnya berapa Bang? 1 ratingnya bagus semua deh. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Bang Arif, terima kasih banget untuk waktunya ya. Penutup dari Bang Arif, harapan, pesan-pesan, dan catatan penting untuk masyarakat Kota Bekasi Bang. Ayo kita ikuti, kita jalani, kita ambil bagian dalam proses pilkada ke depan. Tentu yang kita harapkan bagaimana pemimpin yang menjadi ini bisa menyelesaikan problem-problem Kota Bekasi. Tidak pernah memandang bulu, tidak pernah memandang itu siapapun, tetapi jadikan Kota Bekasi ini sebagai momentum kita untuk berbuat ibadah dan berbuat kebaikan di masa hidup kita. Terlepas kita dari sudut manapun, dilahirkan kita dari daerah manapun, ketika kita di Bekasi, kita ada orang Bekasi yang punya hak kita yang sama, membangun, menjaga, dan melestarikan budaya Kota Bekasi.
Luar biasa sekali Bang. Terima kasih banget sudah bincang-bincang ngobrol sampai di Ada Parlementarya. Dan Developers, terima kasih juga sudah nonton sampai akhir dan saksikan selalu program-program terbaiknya Ada Parlementarya selanjutnya. Sampai ketemu lagi dengan saya Si Maulida. Sekian, mohon maaf bila kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur dengan program Ada Parlementarya ini memberikan seluas-luas informasi terhadap masyarakat. Bagaimana kerja DPRD, bagaimana kerja pemerintahan, dan ini menjadi sebuah pemberitaan yang baik dan informasi yang baik kepada masyarakat tentang perkembangan dan kemajuan Kota Bekasi. Dan saya salut dan saya memberikan dukungan terhadap Ada Production. Oleh Ada Production terus maju, terus berkarya dan berbuat untuk memberikan informasi yang terbaik untuk masyarakat Kota Bekasi.